Halo insan Dikti Saintek, kembali lagi di podcast Dikti Saintek Menyapa. Ruang dialog yang menghadirkan cerita dan kebijakan inspiratif dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Di episode kali ini, saya Berlian Irawan akan menemani kalian berbincang bareng sosok mahasiswa berprestasi di bidang olahraga, banyak menjadi juara tingkat nasional dan internasional. Bersama kita telah hadir Zitauli Ramadan, mahasiswa Universitas Gunadarma yang sudah lebih dari 10 tahun menekuni dunia catur. Prestasinya mulai dari juara nasional, medali di kejuaraan di tingkat ASEAN, sampai emas di PON dan POMNAS. Apa kabar nih Zitauli Ramadan? Ya, baik Mas Berli. Baik ya. Baik. Nah, disapanya kalau boleh tahu siapa nih? Kalau di kampus saya Mas Rama. Oh, Rama ya, oke. Rama. Nah, ini kan prestasinya sangat panjang ya. Ini kan terlalu banyak banget nih ya. Kalau misalnya dilihat nih ya, nih, boleh cerita sedikit nggak sih bagaimana ini? Untuk prestasi syukurlah di turnamen provinsi, nasional, untuk internasional juga sempat kita dapat. Oke. Dan untuk yang paling tinggi itu di ASEAN University waktu di tahun 2024 mewakili universitas di Indonesia. Oke, seperti itu. Itu yang paling tertinggi ya. Iya. Wah, nah kalau nih Rama ya, kan Rama nih dikenal sebagai atlet catur berprestasi ya. Nah, tapi kan kalau tidak salah juga kuliahnya di bidang Psikologi, betul. Psikologi nih. Ini Iya. strategi atau gimana ini ceritanya nih kalau boleh tahu? Bisa masuk juga ke strategi sebenarnya. Bisa ya. Nah, kalau boleh tahu nih, tertarik bermain catur itu kapan sih, Rama? Kalau untuk tertariknya dari umur 4 tahun. 4 tahun. Iya, 4 tahun. 4 tahun sudah tertarik catur. Sudah tertarik. Luar biasa. Ini kenapa? Apa yang menyebabkan di usia 4 tahun itu Rama tertarik dengan catur? Awalnya sih lihat ayah ya main sama temen-temennya kadang di pos ronda atau di rumah gitu. Terus karena sering lihat sama ayah kayak udahlah diajarin sekalian gitu. Oke, jadi memang sosok inspiratifnya tuh adalah ayahnya ya? Iya, Ayah yang awalnya mengajak, ayah nggak diajak ronda kan tapi ya? Diajak ronda sekalian juga. Diajak ronda sekalian, luar biasa. Dari 4 tahun diajak Dari ronda 4 tahun. turun main catur ya. Iya. Luar biasa memang ini. Tapi kan sudah lebih dari 10 tahun nih bermain catur nih Rama ya. Apa sih yang mungkin momen yang bisa Rama ceritakan bahwa ini tuh catur nih harus saya tekuni gitu? Kalau dulu karena dulu saya mulai dari 4 tahun ya. Oke. Jadi kalau untuk momennya tuh agak kurang apa ya? Mungkin simple sih. Jadi kalau kita juara di provinsi atau kita juara di nasional itu kita bakal dapat reward dikirim. Jadi entah itu ke luar pulau atau ke luar negeri. Nah, bagi anak yang kecil kayak masih umur 5 tahun ke luar negeri atau keluar pulau kan happy banget kan. Jadi alasannya cuma itu aja sebenarnya. Karena jalan-jalan ya tadi Jalan-jalan, ya. Rewardnya betul. jalan-jalan ya. Iya. Kalau misalnya menang dikirim keluar kota, dikirim keluar pulau, bahkan internasional gitu kan ya. Itu Betul. yang menyebabkan Rama mau memilih menekuni catur ya. Catur, betul. Oke, nah tapi kan waktu memulai kejuaraan ya atau mengikuti kejuaraan, terus siapa sih yang paling berpengaruh yang menjadi mentor ataupun jadi pelatih itu siapa sih kira-kira? Kalau yang pasti orang tua. Oke. Jadi karena kalau bukan dari support orang tua saya nggak bisa jadi seperti sekarang. Terus ada juga pelatih saya Pak Imam Bukhari, dia dari Surabaya. Jadi itu yang dulu benar-benar telaten lah untuk melatih saya. Jadi sampai sekarang juga beliau salah satu guru yang saya hormati banget. Oke, yang bisa membentuk Rama hingga seperti ini adalah Pak Bukhori ya tadi Ya, ya? Pak Bukhori, betul. Luar biasa ini kan. Terima kasih Pak Bukhori ya. Terima Nah, kasih. ini kan Rama sebagai mahasiswa ya, pasti kan punya tantangan dong. Apalagi sebagai atlet catur ya kan yang berpikir ini kan strategi, ini harus langkahnya nggak boleh salah gitu kan. Belum lagi kalau kuliah urus ini urus itu gitu kan ya. Nah, bagaimana sih cara membagi waktunya antara kuliah dan juga latihan bahkan mengikuti kejuaraan? Nah, untuk pembagian waktunya sebenarnya agak sedikit sulit ya, karena biasanya ketika kita ikut turnamen itu atau mungkin ada kejuaraan nasional, itu kita ada karantina, yang dimana pastinya kita perlu izin, kita perlu ya melewati beberapa kelas atau mungkin ujian. Nah, memang untungnya dari pihak kampus mempermudah, jadi supaya kita mendapatkan kayak surat rekomendasi anak ini mahasiswa ini mengikuti turnamen ini, jadi mohon
ringankan sedikit. Oke. Mungkin bisa ikut ujian susulan atau mungkin dikasih tugas untuk pengganti kelasnya seperti itu. Oke, jadi memang bagi waktunya walaupun sulit tapi tetap dilaksanakan dengan sebaik mungkin ya. Betul. Semaksimal mungkin baik itu latihan dan juga mengikuti kejuaraan dan juga kuliahnya. Menarik memang ini ya Iya. tentunya Rama. Nah Rama, kalau dilihat dari daftarnya nih ya kan, Rama nih pernah juara Kejurnas Junior, terus bawa pulang medali di ASEAN Youth, terus sampai jadi penyumbang emas di PON 2024 ya. Iya, betul. Dan juga POMNAS 2025. Nah, apa sih menurut Rama sendiri kunci utama konsisten untuk bisa meraih prestasi ini? Kalau untuk konsisten, menurut saya target sih ya. Oke. Jadi impian. Kalau misalnya kita nggak punya target, kita nggak punya impian, motivasi itu jadi kurang akhirnya. Tapi kalau misalnya kita punya impian nih, kayak misalnya saya ingin jadi Grandmaster. Mungkin kalau untuk di Indonesia sekarang masih 9 Grandmaster nih. Jadi saya mau jadi yang ke-10 nih, biar cakep gitu. Grandmaster ke-10 gitu. Jadi impian saya Grandmaster ke-10, maka motivasi itu akan terus berkembang lagi. Jadi kayak Oke, gitu. itu jadi impiannya pengen menjadi Grandmaster ke-10 khusus dari Indonesia tentunya. Jadi ya? dari Indonesia. Oke, kalau di dunia Di dunia udah banyak. udah banyak ya. Oke. Dan selain itu pernah menang kejuaraan apa saja mungkin yang sudah selain tadi yang saya sebutkan tadi, apa saja nih yang udah diraih sama Rama sendiri? Kalau saya pernah di kejuaraan ASEAN Junior, itu nomor 3 di kelompok rapid. Oke. Terus pernah kejuaraan di Penang juga, itu saya nomor 1 di kelompok challenger. Wow. Usia under 8 kalau nggak salah waktu itu. Under 8 tahun 8 udah jadi nomor satunya. Nomor 1 di Terus, challenger. 8 tahun saya ngapain ya? Nah tapi yang paling berkesan apa nih dari semua kejuaraan yang pernah diikuti? Apa yang membuat wah ini momennya Rama, ini momen yang harus saya optimalkan, maksimalkan nih? Nah, itu Kejurnas tahun 2021 di Bangka Belitung. Jadi saya ikut mulai belajar itu kan umur 4 tahun nih. Umur 4 tahun mulai ikut Kejurnas saya tahun 2009 di Palangkaraya. Oke. Itu masih ya belum menang lah. Saya nomor 5. Terus tahun depannya ikut lagi nih Kejurnas. Saya nomor 2 di Manado waktu itu. Terus tahun 2011 sampai tahun 2020 itu ikut Kejurnas lagi. Belum juara juga. Dan akhirnya juara di tahun 2021. Jadi penantiannya tuh lumayan panjang, 10 tahun buat jadi juaranya. Apa tuh perasaannya tuh kalau boleh tahu tuh? Wah, happy banget. Itu waktu saya babak terakhir, kalau saya remis sudah juara nih. Dan kebetulan babak terakhir saya remis. Dan ketika jadi juara itu feelingnya merasa puas banget lah. Setelah penantian panjang Setelah ya, penantian dari 2009 panjang kalau tidak salah tadi ya. Iya. Hingga 2021. Lumayan lama ya. 11 tahunan 11 mungkin, tahun iya. ya. Wah, luar biasa. Ini kan Rama kuliah di psikologi ya. Mungkin banyak orang yang berpikiran bahwa main catur itu tentang logika, strategi saja. Tapi itu kayaknya psikologi itu punya peran besar ya nih terhadap sesuatu hal, apalagi mengikuti kejuaraan catur ini. Itu gimana nih kalau menurut Rama sendiri? Kalau saya ikut psikologi sih, pandangan saya tuh dari juara dunia catur yang kedua. Oke. Itu ada Grandmaster Immanuel Lasker. Dia itu filsuf juga, penulis drama, juga psikologi juga. Dia psikolog. Dan dia jadi juara 27 tahun. Wow. Berturut-turut gak ada yang mengalahkan. Dia itu pakai ilmu psikologi. Oke. Dan saya mau jadi salah satunya lah yang mengikuti jalan dia. Oke, terinspirasinya dari situ ya. Iya, Jadi dari situ. Rama ingin mengikuti jejaknya Grandmaster yang menang 27 kali ya. 27 tahun 27 tahun tidak terkalahkan. Tidak terkalahkan. Gitu. Wow, keren banget. Tapi memang ya menurutnya Rama sendiri nih, mental juara itu dilatih atau dibentuk dari pengalaman sih? Dibentuk dari pengalaman. Kenapa tuh? Karena kalau misalnya kita cuma berlatih tanpa pengalaman, menurut saya kurang sih. Tapi orang yang lebih berpengalaman, akhirnya kan mungkin kadang kita nggak juara, kadang kita juara. Tapi ketika kita nggak juara, disitulah mental kita terbentuk. Kayak, oh aku tahun depan harus juara. Atau, oh aku di next turnamen aku harus juara, seperti itu. Oke, itulah kenapa di tadi kejuaraan di tahun 2009 hingga sampai 2001 ya. Iya. Belum puas Belum pokoknya. puas, Dan betul. itu ngebentuk Rama untuk menjadi mentalnya jadi sang juara. Betul. Wah. Nah, Rama sendiri kan menjadi atlet berprestasi di bidang catur ya. Nah, bagaimana nih kampus mengapresiasi prestasinya Rama dan apa nih dukungannya dari kampus?
Kalau dari kampus banyak banget sih. Apa aja tuh? Yang pertama beasiswa. Oke. Kita dapat beasiswa dari semester awal sampai kita lulus. Itu yang pertama. Terus ada kita disiapkan asrama. Tuh jadi ada asrama sendiri untuk atlet catur, ada sendiri untuk atlet lain ada sendiri gitu. Dan yang saya paling suka nih eh, ketika kita dapat juara, kita dapat reward dikirim ke luar negeri untuk mengikuti turnamen internasional. Wah, Ya. untuk mengikuti turnamen internasional ya. Iya, Dan yang betul. dibiayai oleh kampusnya sendiri. Dibiayai oleh kampus. Wah, keren sekali ini Iya. ya. Nah, Rama, kan selain bertanding nih ya, Rama juga nih aktif sebagai pelatih dan juga mentor di ZIT Chess Academy nih ya kan. Bahkan melatih sampai ke sekolah internasional tentunya ya. Iya, Wah, ini emang sudah melakukan dampak sekali nih terhadap masyarakat dan juga generasi muda nih. Nah, tapi saya mau tanya nih, apa sih motivasinya Rama melatih generasi muda untuk menjadi pecatur unggul nasional? Ya, impian saya kan pengen jadi grandmaster ya. Dan untuk ke grandmaster itu prosesnya lumayan panjang dan nggak mudah. Nah, selagi saya berproses, saya mau membagi ilmu saya ke mungkin anak-anak yang muda, mungkin atau juga untuk generasi-generasi sekarang. Jadi meskipun mungkin kedepannya kita nggak ada yang tahu, tapi kalau misalnya salah satu anak didik saya ada yang menjadi grandmaster atau mungkin bisa sampai jadi juara dunia, itu setidaknya saya sudah membantu mereka buat mencapai impian mereka. Jadi saya ada di jalannya mereka seperti itu. Oke, jadi mengiringi ya, Mm-mm. sembari kita mencapai impian kita juga punya regenerasinya. Betul, Luar seperti biasa. Nah, Rama, kita ada mini games nih ya. Tapi Rama jawab singkat aja ya. Boleh. Ya, oke. Catur cepat kilat atau klasik? Catur kilat. Wow, kenapa tuh? Karena seru. Oh, seru ya? Buru-buru kita namanya. Iya ya, diburu dengan waktu tadi Iya, tuh ya. betul. Luar biasa ya. Nih, lawan terberat itu papan atau pikiran sendiri? Pikiran sendiri. Kenapa? Karena kalau di papan itu dicatur dia pasti ilmu. Oke. Cuman kalau di sendiri kan kadang kita ada ragunya nih. Jadi kayak aduh gimana ya gitu. Karena nggak ada papan caturnya di Betul. pikiran sendiri ya. Papan gitu. caturnya. Oke. Menang atau permainan indah? Permainan indah. Kenapa? Karena kalau misalnya permainan kita indah itu ada feeling happy-nya sendiri. Oh, rasanya tuh beda ya kalau Rasanya permainan beda, indah ya. Oke. Analisis sendiri atau diskusi bareng dengan tim? Diskusi bareng tim. Oke. Karena kita kalau sendiri kayaknya kurang deh. Kalau sama tim kan banyak insight yang masuk. Nah, catur buat kamu tuh kompetisi atau kehidupan? Kehidupan. Kenapa? Karena catur bisa buat saya lebih memahami gimana caranya berpikir dengan baik, gimana cara menata untuk strateginya bagaimana, seperti itu. Oke, jadi itu memang berhubungan dengan jurusan yang kamu pilih sendiri ya? Berhubungan juga. Psikologi ya? Betul. Oke, nah kalau boleh tahu nih Rama, cita-cita terbesarnya Rama tuh apa sih yang ingin diwujudkan dan mungkin sedang proses menuju ke sana? Kalau untuk cita-cita yang tadi sudah saya bilang tadi mau jadi grandmaster. Jadi grandmaster kalau bisa yang ke-10 nih. Dan sebenarnya untuk jenjang yang lebih tinggi saya mau bersanding sama kayak juara dunia sekarang. Jadi setidaknya saya mau taruh bendera Indonesia di kalangan meja-meja pemain-pemain yang kuat banget tuh. Oke, Di situ. itu impian terbesarnya dari Rama sendiri Impian ya? terbesar. Yang sedang diwujudkan ini? Betul. Waduh, nah terakhir nih Rama, mungkin banyak mahasiswa di luar sana yang punya bakat tapi tuh kadang suka ragu nih. Wah ini sebenarnya bisa nggak sih gitu kan ya, suka nggak pede gitu kan ya. Yeah. Supaya biar menjadi serius dan biar sejalan nih dengan kuliahnya tadi. Nah, apa nih pesannya dari Rama untuk para insan Dikti Saintek yang nonton nih? Silakan. Kalau saya ada kata-kata nih yang saya pegang dari dulu sampai sekarang. Jadi kata-katanya tuh kayak gini. Not every step is fast, but every step you move forward. Jadi nggak semua apa yang kalian lakukan sekarang itu jalannya bakal cepat. Tapi setiap langkah yang kalian lakukan itu kalian terus maju. Jadi nggak perlu takut karena cerita orang-orang kan beda-beda. Ada yang dia bisa setahun bisa jadi master atau mungkin sudah sukses. Tapi kita yang buat jalan kita sendiri seperti itu. Oke, langkah yang tepat bukan langkah yang cepat. Betul. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih nih Rama ya. Memang menginspirasi banget nih dan berdampak banget nih buat insan Dikti Saintek yang nonton pastinya. Dan insan Dikti Saintek dari Zitauli Ramadan, kita belajar bahwa prestasi mahasiswa bukan cuma soal IPK, tapi tentang ketekunan,
disiplin, dan keberanian mengembangkan potensi. Dari papan catur, kita lihat bagaimana mahasiswa Indonesia bisa bersaing dan berjaya di level nasional hingga internasional. Inilah wujud nyata mahasiswa berprestasi yang membawa nama baik kampus dan bangsa, tapi juga mampu berdampak dengan berbagi ilmu, skill, dan pengalaman pada sekitarnya. Terima kasih Rama atas cerita dan inspirasinya hari ini. Dan terima kasih juga buat insan Dikti Saintek yang sudah menyimak sampai akhir. Saya Berlian Irawan, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, terus berprestasi, dan salam Dikti Saintek berdampak.